Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjut, yaitu materi kedua listrik statis kelas 12 MIPA, jadi fisika kelas 12 di semester ganjil ini. Yaitu kemudian tujuan dari pembelajaran setelah mempelajari bab ini adalah mengevaluasi berbagai fenomena kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari, melakukan percobaan untuk menyelidiki konsep listrik statis, menerapkan konsep gaya Coulomb dan kuat medan listrik dalam pemecahan masalah listrik, kemudian menerapkan konsep energi potensial listrik dan potensial listrik, kemudian menerapkan nilai muatan dan tegangan listrik pada rangkaian seri dan paralel kapasitor. Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan keseimbangan dan keteraturan sehingga memungkinkan manusia mengembangkan teknologi untuk mempermudah kehidupan. Berperilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, dan inovatif dalam melakukan percobaan, melaporkan, dan berdiskusi. Ya, ini intinya adalah rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari, mengingat karena masih masa pandemi, jadi siswa belum bisa kerja kelompok. Kemudian pada bab ini kita yang pertama adalah membahas muatan listrik, gaya Coulomb dan kuat medan listrik. Nanti kemudian di dalamnya akan ada beberapa materi, yaitu muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, hukum Gauss, dan kuat medan listrik muatan kontinu. Kemudian energi potensial dan potensial listrik, nanti akan membahas energi potensial listrik, hukum kekekalan energi mekanik dalam medan elektrostatis, jadi hukum kekekalan energi mekanik dalam listrik. Kemudian kapasitor, di situ ada kapasitor itu apa, kemudian rangkaian kapasitor, nanti terdiri ada rangkaian seri dan rangkaian paralel, seperti itu. Istilah muatan listrik pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan Benjamin Franklin, jadi tahun 1706 sampai 1790, dengan menggunakan botol Leyden. Ini menerbangkan layang-layang ketika banyak terjadi kilat. Melalui tali layang-layang yang dilapisi logam, ia berhasil mengalirkan muatan listrik ke dalam botol. Kemudian muatan listrik suatu benda terjadi karena suatu partikel benda yang terdiri dari molekul-molekul dan atom. Di dalamnya terdapat proton, elektron dalam jumlah tertentu. Sesuai dengan teori atom, Thomson, Rutherford, dan Bohr, atom terdiri dari muatan positif dan negatif. Muatan positif dimiliki oleh proton dalam inti, dan muatan negatif dimiliki elektron yang bergerak mengelilingi inti, jadi berada pada kulitnya. Berdasarkan temuan percobaan, milikan diperoleh muatan terkecil sebesar E, ini muatan elektron, yaitu 1,6 kali 10 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Ini kaitannya. Oke, nah di sini jika proton dan elektron jumlahnya sama, maka benda dikatakan netral. Benda bermuatan positif bila jumlah elektron lebih sedikit dan jumlah protonnya lebih banyak. Seperti itu.
Nah, kemudian proses seperti terjadi ketika atom membentuk ion dengan cara melepas atau menangkap elektron. Nah, ini adalah bagaimana terjadinya muatan listrik pada benda. Jadi plastik, ini ada kaca, dihubungkan, digosokkan, maka dia akan muncul listrik seperti itu. Ini muatan listrik benda dipengaruhi oleh atom-atom yang penyusunnya yang membentuk ion. Proses ionisasi terjadi karena beberapa hal, seperti karena induksi, pengaruh energi luar, melalui gesekan, pemanasan, sebagainya. Nah, ini anggap ini plastik, kemudian ini logam, plastik, logam. Nah, akan terjadi apabila plastik, kaca, plastik, kaca dia tidak ngaruh, kemudian plastik, logam 2 dia. Nah, ini terjadi tarik menarik. Kalau ini terjadi tolak menolak. Nah, sekarang kalau kita coba kaca dengan logam 1 ini, kemudian kaca dengan logam 2, ini tolak menolak, jadi seperti itu. Nah, ini ya. Hukum Coulomb yaitu pemahaman konsep pertama berkaitan dengan muatan listrik sejenis akan saling tolak menolak. Jadi muatan listrik yang sejenis akan terjadi penolak menolak, dan muatan tidak sejenis akan terjadi tarik menarik. Jadi kalau proton ketemu proton, dia akan terjadi tolak menolak. Elektron dengan elektron akan terjadi tolak menolak. Tetapi apabila muatan proton, muatan positif dengan muatan negatif, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Gaya tarik atau tolak antara muatan listrik sering dinamakan dengan gaya elektrostatis. Nah, ini hubungan antara gaya statis benda bermuatan listrik dengan jaraknya pertama kali diselidiki oleh fisikawan Prancis, yaitu Charles Coulomb. Nah, maka di satuannya menggunakan Coulomb. Kalau menggunakan neraca puntiran percobaan pada tiap jarak dan muatan berbeda menghasilkan puntiran atau momen gaya berbeda. Kesimpulan Coulomb, gaya elektrostatis sebanding dengan muatan masing-masing. Gaya elektrostatis berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, ini. Jadi secara matematis hukum Coulomb ditulis dengan rumus F sama dengan K Ki A kali Ki B kali R kuadrat. Nah, ini di sini artinya begini. Nah, kalau ini yang warna merah ini ada maksudnya adalah muatan negatif dengan muatan negatif, maka terjadi tolak menolak. Kemudian muatan positif dengan positif juga tolak menolak. Nah, kalau dia warnanya beda, karena di sini muatan biru adalah muatan positif, muatan yang kuning negatif. Jadi kalau kuning dengan kuning maka dia tolak menolak, kemudian biru dengan biru juga tolak menolak. Tapi apabila muatannya biru dengan kuning, maka terjadi gaya tarik menarik seperti itu. Sama dengan yang di bawah juga seperti ini. Nah, ini kalau biru dengan biru dia akan terjadi gaya tolak menolak. Nah, kalau dia kuning dengan kuning tolak menolak, tetapi kalau biru dengan kuning baru dia terjadi gaya tarik menarik seperti itu. Persamaan gaya listrik yaitu F sama dengan 1/4 pi I. Ini adalah berkaitan dengan permitivitas epsilon. Epsilon ini adalah permitivitas dalam bahan. Kemudian Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi 1/4 pi epsilon ini diganti bisa dengan K. Nah, ini atau konstanta dielektrik atau permitivitas relatif bahan.
Kemudian F bahan sama dengan F vakum bagi dengan K tadi, yaitu konstanta. Nah, persamaannya adalah ini yang sering digunakan, bahwa gaya elektrik F sama dengan K tadi konstanta, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Q satunya adalah muatan 1, Q2 muatan 2, dan R kuadrat ini adalah jarak kedua muatan dengan menggunakan satuan meter. Nah, berikutnya adalah persamaan kuat medan listrik. Nah, yaitu E sama dengan F. F-nya tadi itu gaya listrik, dan Q ini adalah muatan terdekat. Nah, jadi untuk memantau menjadi objek yaitu mencari muatan terdekat berapa. Atau E sama dengan K per R. Nah, K-nya tadi konstanta, dielektrik tadi, yaitu nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian R kuadrat yaitu jarak antara kawat atau pengamatan terhadap muatan. Berapa dia jaraknya menggunakan satuan meter sumber medan. Atau E sama dengan 1/4 pi epsilon kali Q per R kuadrat. Persamaan hukum Gauss. Nah, di sini adalah hukum Gauss itu theta, seperti theta, yaitu E kali A. E nya ada kuat medan listrik tadi, kemudian A nya itu adalah luas permukaan atau luas penampang, cos theta, nah itu adalah sudutnya, yaitu sudut kemiringan ya, atau tegak lurus terhadap permukaan. Pengertian medan listrik yaitu ruang di sekitar muatan listrik di mana elektrostatik masih berpengaruh dinamakan dengan medan listrik. Jadi di mana suatu ruang muatan listrik masih yang timbul adanya listrik, maka disebut juga dengan medan listrik. Jika ada muatan mengalami tarikan atau tolakan elektrostatik, maka ia berada pada medan listrik. Jika tidak mengalami, maka ia berada pada ruang tanpa medan listrik. Anda dapat menempatkan muatan positif biru dan muatan sekitarnya muatan merah, maka ini yang terjadi. Kalau dia ada medan listrik, maka dia akan ketarik. Kalau tidak, maka dia berarti tidak ada muatan medan listrik. Nah, contohnya ini di sini merahnya ada negatif, maka di sini ada muatan, maka dia akan ketarik. Nah, tarikan inilah dinamakan dengan kuat medan listrik yang diberi simbol E. Kuat medan listrik didefinisikan sebagai besar gaya listrik per satuan muatan di titik itu dan diberi lambang E. Nah, ini. Kemudian ini adalah yang positif. Arah medan listrik menjadi muatan positif dan menuju muatan negatif. Kuat medan listrik adalah besaran vektor. Bila terdapat banyak muatan, maka digunakan resultan vektor. Jadi dengan sistem penjumlahan vektor. Nah, ini adalah arah garis medan listrik, sering dinamakan sebagai garis medan listrik. Menurut Gauss, banyaknya gaya medan listrik sebanding dengan muatannya, seperti itu. Contoh kita. Nah, ini muatannya negatif yang besar, dia akan menuju. Nah, kalau dia muatannya kecil, dia agak jarang. Nah, ini muatannya banyak, dia agak rapat, seperti itu. Kemudian ini yang positif, meninggalkan atau lari, menolak. Maka yang muatannya kecil dia juga garisnya sedikit, sedangkan yang muatannya besar maka dia juga garisnya banyak. Nah, medan listrik di sini banyaknya garis gaya medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup dinamakan dengan flux listrik.
blok listrik sering diberi lambang itu seperti bulat, seperti theta ya, seperti itu. Nah, kemudian jika arah medan listrik tegak lurus pada bidang, di bidang listrik sejajar bidang, maka blok listriknya sama dengan 0 ya. 0 jika membentuk sudut 90. Nah, kemudian untuk sudut di antara medan listrik E dengan garis dengan normal bidang atau bidang normal, maka ini persamanya itu E kuat medan listrik, A luas penampang, kemudian ada flux magnetik, yaitu flux magnetik sama dengan E kali A kali cos theta, yaitu sebagai sudut. Nah, berikutnya adalah persamaan kuat medan listrik. Nah, yaitu E sama dengan F. F-nya tadi itu gaya listrik, dan Q ini adalah muatan terdekat. Nah, jadi untuk memantau menjadi objek, yaitu mencari muatan terdekat berapa. Atau E sama dengan K/Q per R. Nah, K-nya tadi konstanta dielektrik tadi, yaitu nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian R kuadrat, yaitu jarak antara kawat atau pengamatan terhadap muatan. Berapa dia jaraknya menggunakan satuan meter per sumber medan. Atau E sama dengan 1/4 pi epsilon kali Q per R kuadrat. Persamaan hukum Gauss. Nah, di sini adalah hukum Gauss itu theta, seperti theta, yaitu E kali A. E nya ada kuat medan listrik tadi, kemudian A nya itu adalah luas permukaan atau luas penampang, cos theta, nah itu adalah sudutnya, yaitu sudut kemiringan ya, atau tegak lurus terhadap permukaan. Kemudian persamaan kuat medan muatan kontinu, yaitu Q per A. Nah, yaitu Q per A, Q-nya adalah rapat muatan listrik dan A-nya adalah luas penampang tiap keping. Nah, kemudian di sini ada letak muatan medan listrik untuk kulit bola bermuatan, itu ada E sama berada di luar, yaitu maksudnya di luar ini ya, jangkauan benda itu berarti tidak tersentuh dengan benda itu, maka E sama dengan K/Q per R kuadrat. Kemudian kalau di kulitnya atau di permukaannya, maka K/Q per R kuadrat, R-nya itu adalah jari-jari bola itu. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam itu adalah E sama dengan 0. Kemudian bola pejal, kalau tadi bola bermuatan bisa berongga ya, karena dia ada muatan, bisa untuk muatan, maka untuk bola pejal E sama dengan K/Q per R kuadrat, masih sama karena dia di luar. Kemudian untuk di permukaan masih sama, yaitu K/Q per R kuadrat. Kemudian yang membedakan berada di dalam, yaitu K/Q per R kuadrat, seperti itu. Berikutnya adalah persamaan energi potensial listrik, yaitu W sama dengan EP. Jadi W ini adalah usaha, EP itu adalah energi potensial yang terjadi pada listrik. Kemudian persamaan potensial listrik, yaitu delta V sama dengan K/Q 1/R2 min 1/R1, seperti itu. K nya adalah konstanta, Q muatan uji, kemudian R2 nya itu adalah jarak muatan uji titik 2 dengan muatan sumber, kemudian R1 adalah jarak muatan uji titik 1 dengan muatan sumber. Persamaan hukum kekalahan energi mekanik dalam
medan elektrostatis, maka di sini ada Q kali P1 plus setengah MP 1 kuadrat sama dengan QP1 plus setengah MP2 kuadrat. Jadi ini adalah berkaitan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Ini adalah arah gerak muatan pada aki ini berfungsi. Maka di sini dari negatif keluar bergerak muatan negatif menuju ke positif, kemudian masuk lagi ke positif, keluar dari arah negatif. Nah ini kalau kondisi off-nya seperti ini, kita putus, maka tidak ada proses muatan yang bergerak. Ini kalau kita on-kan lagi di sini, maka ada pergerakan warna biru, itu adalah muatan dari elektron menuju proton pada kapasitas keping sejajar, seperti itu. Kapasitas kapasitor keping sejajar, yaitu ini persamaannya adalah hanya ada dua kapasitor. Ini kan berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Nah ini contohnya adalah pada baterai, kemudian pada aki. Nah pada aki itu terdiri ada dua keping sejajar. Jadi yang satu itu berperan untuk menerima, kemudian menyimpan. Yang negatif itu kemudian nanti yang positif yang keluar, seperti itu. Nah maka di situ ada dua kepingan yang sejajar, itu kalau di aki seperti. Nah maka persamaannya adalah C itu adalah kapasitas kapasitor, kemudian Q muatan, dan P itu adalah beda potensial. Nah untuk kapasitas kapasitor satuannya adalah farad, kemudian muatan itu adalah coulomb, kemudian beda potensial yaitu volt. Nah bisa juga dengan menggunakan A epsilon 0, itu adalah A-nya adalah luas penampang, epsilon 0 itu adalah permitivitas pada ruang vakum, dan D itu adalah jarak antar kedua keping. Kemudian kapasitas kapasitor pula, yaitu C sama dengan 4 pi epsilon 0 kali R atau R per K, sehingga di sini epsilon itu adalah permitivitas pada ruang vakum tadi, yaitu yang nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kemudian R itu adalah jari-jari kapasitor. Nah kemudian atau bisa juga dengan menggunakan R per K, yaitu jari-jari dibagi dengan ketetapan coulomb, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Nah ini adalah kapasitor yang bentuknya bola tadi, ini ada R2 ada R1 yang di tengah, kemudian ada epsilon itu. Kemudian kapasitor kapasitas kapasitor silinder, ya ini bentuknya adalah yang bentuk silinder, ini adalah kapasitas kapasitor atau kapasitor bentuk silinder. Nah maka menjadi 2 C sama dengan 2 pi epsilon 0 kali L per ln R1 per RD. Nah di sini epsilon 0 itu adalah permitivitas pada ruang vakum, L nya adalah panjang kapasitor, kemudian R1 adalah jari-jari luar, dan RD itu adalah jari-jari dalam, seperti itu. Nah berikutnya adalah rangkaian kapasitor. Di sini ada bagi dua, yaitu rangkaian kapasitor seri dan rangkaian kapasitor paralel. Ya, sebenarnya ada satu lagi, yaitu gabungan antara seri dan paralel. Nah ini adalah bentuk rangkaian kapasitor. Di sini ada 3. Kalau kita perhatikan kapasitornya di sini ada C1, C2 dan C3. Beda potensinya ada P1, P2 dan P3. Maka di sini juga ada muatan C1, 2 dan 3. Nah ini adalah rangkaian kapasitor pengganti seri. Jadi 3 ini setelah dijumlahkan menjadi 1, seperti itu.
Nah, pada rangkaian seri maka muatannya dimanapun di 3 titik ini adalah sama, muatannya sama. Kemudian beda potensialnya adalah di jumlah, yaitu ada P1 ditambah P2 dengan ditambah P3 seperti itu. Nah, khusus besarnya kapasitas kapasitor pengganti pada rangkaian seri yaitu seperti S sama dengan seperti 1 ditambah seperti 2 ditambah seperti 3 seperti itu. Nah, nanti baru cari CS nya berapa. Itulah nilai kapasitor pada rangkaian seri. Nah, kemudian untuk tugas maka nanti di sini ada C1-nya itu adalah nilainya 2 mu kolom. Kemudian C2-nya adalah 4 mu kolom dan C3-nya adalah 6 mu kolom. Kemudian untuk beda potensialnya adalah P1 ada 10 volt, P2-nya ada 12 volt dan P3-nya 20 volt. Maka hitunglah muatannya. Nah, jadi hitung muatan total. Kemudian pada rangkaian kapasitor paralel di sini ada, ini susunannya berbeda ya. Ini juga ada 3 C1, C2 dan C3. P1 C1 adalah kapasitor 1, C2 adalah kapasitor 2 dan C3 kapasitor 3. Kemudian P1 beda potensial 1, beda potensial 2 dan beda potensial 3. Ini secara paralel. Nah, ini adalah rangkaian pengganti para paralel. Nih sama ya dengan yang seri penggantinya. Kemudian nah muatan. Kalau tadi di pada seri nilainya sama, maka pada paralel Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Ini pada paralel. Kemudian beda potensial itu nilainya sama dimanapun. Kemudian pada besarnya kapasitor itu adalah CP. Ini adalah kapasitor pengganti pada rangkaian paralel CP. Kemudian sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Kemudian tugasnya adalah bahwa C1 nilainya adalah 6 mu kolom, kemudian C2 8 mu kolom dan C3 9 mu kolom. P123 sama dengan 10 volt. Jadi berapa muatan totalnya? Ada skema perubahan. Jadi ini pertama dari kondisi ini. Nah, ini adalah 2 keping kapasitor pada aki. Kemudian ini adalah diagramnya rangkaian. Kemudian di sini ada rangkaian pengganti seri. Jadi ini menampilkan gambar skema kondisi 2 kapasitor pada keping sejajar pada aki. Kemudian ada berubah menjadi rangkaian dalam bentuk ini seri. Nanti nah ini seri kemudian berubah menjadi rangkaian pengganti seri seperti itu. Nah, ini di sini ada nampak kapasitor dalam bentuk paralel dari aki. Ini ada kapasitornya. Nah, ini rangkaian dalam bentuk paralel. Kemudian di sini adalah rangkaian pengganti kapasitor pada bentuk paralel ya. Nah, ini aslinya, ini kapasitor keping sejajar dalam bentuk paralel, ini rangkaian, dan ini adalah rangkaian penggantinya seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini pertama mengisi kapasitor. Nah, ini model mengisinya terbalik. Kalau ngisinya yaitu dari positif ke negatif, tapi kalau waktu sudah berfungsi menyalakan lampu nanti coba diperhatikan. Nah, ini dari positif
kontaknya ya. Nah, ini adalah dalam kondisi menyalakan lampu dari aki. Kondisinya. Nah, kalau ini adalah isi kapasitor. Dalam kondisi lampu menyala, pergerakannya, muatan nampak sekali. Oke, kemudian energi potensial dalam kapasitor yaitu V sama dengan setengah Q kuadrat per C. Q-nya adalah muatan, C-nya kapasitas kapasitor. Nah, atau sama dengan setengah QP. Q muatan, P adalah beda potensial, atau sama dengan CP kuadrat yaitu kapasitas kapasitor kalikan beda potensial kuadrat, seperti itu. Contoh soal, kapasitor keping sejajar memiliki luas tiap kepingnya 2 cm. Ini contohnya pada aki ya. Dan jarak antar kepingnya 0,5 cm. Jika kapasitor diisi bahan dieelektrik I sama dengan 5 atau elektronnya tuh ya 5, dan dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt, hitunglah energi yang tersimpan dalam kapasitor. Penyelesaian pertama adalah luas penampangnya A 2 cm persegi, maka diubah ke meter persegi menjadi 2 kali 10 pangkat min 4. Kemudian jarak kedua keping 0,5 cm menjadi 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian epsilonnya ada 5, P beda potensialnya adalah 12, ditanyakan adalah W. Nah ini. Nah, disinilah maka di sini ada persamaan bahwa ini ada epsilon tadi, S-nya adalah 5 epsilonnya, kemudian ini ini 8,5 epsilon, kemudian A adalah luas penampang dibagi dengan D itu adalah jarak antar kepingan, maka kapasitas kapasitornya adalah 1,77 kali 10 pangkat min 12. Nah, kemudian energinya maka didapatkan setengah CP kuadrat, yaitu C-nya tadi kapasitas kapasitor dan P-nya adalah beda potensial. Maka tinggal dimasukkan nilai angkanya, maka sama dengan 1,24 kali 10 pangkat min 3 Joule. Jadi energi yang dihasilkan atau yang tersimpan dalam kapasitor sebesar 1,24 kali 10 pangkat min 3 Joule. Semoga mudah dipahami, dan jangan lupa yang belum subscribe mohon subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.